Sekarang saya akan bahas apakah Bhagavad Gita itu Pancamaweda. Ya, karena kitab andalan daripada aliran asing Sampradaya adalah Bhagavad Gita. Mereka mengklaim bahwa Bhagavad Gita adalah Pancamaweda. Kita mulai dari awal, kita urai satu-satu dulu dari sumbernya. Sumbernya adalah kisah Mahabharata. Mahabharata di dalamnya ada Brata Yuda, dan di dalam Brata Yuda ada Bhagavad Gita, ujangan Krishna kepada Arjuna. Sekarang Mahabharata. Mahabharata dikarang oleh Begawan Biasa. Siapa Begawan Biasa ini? Apakah sosok personal atau non-sosok? Ya? Jika itu sosok personal, maka beliau adalah orang yang sudah mencapai pencapaian tingkat tertinggi spiritualnya, sehingga terhubung dengan Tuhan dan mampu menceritakan, mengarang Mahabharata yang begitu apik. Artinya ada invisible hand di situ, ada tangan-tangan Tuhan membantu pembuatan cerita itu. Kedua, apabila bukan sosok, maka biasa juga artinya membaca mantra. Artinya juga mantra yang diwujudkan dalam bentuk cerita apik sehingga mudah dipahami oleh masyarakat awam dalam memahami mantra atau Weda. Pertanyaannya lagi, apakah Mahabharata ini benar-benar terjadi atau tidak? Saya termasuk orang yang tidak meyakini Mahabharata benar-benar terjadi. Saya akan buktikan. 1. Pancapandawa, 5 laki-laki beristrikan 1 wanita, namanya Drupadi. Kemudian punya anak masing-masing, namanya Pancakumara. Bagaimana mungkin orang yang berjalan-jalan dharma beristrikan 1 wanita yang jelas-jelas dilarang oleh ajaran agama? Ya. Kemudian, bagaimana mungkin mereka bisa mengenali anaknya? Ya, dengan 1 ibu. Kemudian kita tahu dalam mendaki Gunung Mahameru, yang pertama itu yang mati adalah Drupadi. Kemudian disusul Nakula Sadewa, lalu disusul Arjuna, lalu Bima, dan akhirnya hanya Dharmawangsa yang dapat mampu mencapai puncak daripada Gunung Mahameru bersama anjing. Mari kita urai sekarang ya. Artinya apa? Artinya cerita Mahabharata itu adalah perang melawan diri sendiri. Jadi Pancapandawa dan Drupadi adalah diri kita sendiri. Drupadi adalah simbol keinginan, Nakula Sadewa adalah sifat baik dan buruk yang selalu bersamaan. Kemudian Arjuna adalah kecerdasan pikiran, Bima adalah kekuatan semangat tinggi, Yudhistira adalah kejujuran dan dharma. Makanya ketika dikawinkan Nakula Sadewa dengan Drupadi, sifat baik dan buruk dikawinkan dengan keinginan, maka tingkah laku tergantung mana mendominasi, apakah keburukan atau kebaikan. Kemudian apabila kecerdasan pikiran dikawinkan dengan keinginan, maka menjadi laku dalam pencapaian keinginan dengan cara-cara yang cerdas. Kemudian selanjutnya, apabila kekuatan semangat dikawinkan dengan keinginan, maka menjadi laku pencapaian keinginan dengan semangat tinggi dan kekuatan keberanian. Ya. Dan terakhir, apabila keinginan dikawinkan dengan kejujuran dan dharma, maka menjadi laku yang jujur, penuh kebijaksanaan, dan welas asih berjalan dengan dharma. Itulah sebenarnya filosofi daripada Pancapandawa. Kita sendiri, kita buktikan lagi. Orang mau mati nih, sakaratul maut. Apa yang pertama hilang? Keinginan. Makanya Drupadi pertama mati. Kemudian apa yang jadi lemes? Kaki, kembar. Makanya Nakula Sadewa menyusul mati. Kemudian kecerdasan pikiran hilang. Arjuna mati. Setelah itu kekuatan daya hidup kita hilang. Maka badan jadi lemas, tubuh terulai mati, maka keluarlah Atman kita, roh kita. Itu lagi membuktikan bahwa Pandawa dan Drupadi adalah diri kita sendiri. Jadi keseluruhan cerita Mahabharata ini adalah bercerita tentang berperang melawan diri sendiri. Sekarang kita menginjak kepada keraguan-raguan. Jadi ketika orang sudah mempelajari Jnana ya, masuk daerah Jnana, maka mereka akan menemukan satu kondisi di mana apa yang mereka anggap baik ternyata tidak baik. Apa yang kita anggap tidak baik ternyata baik. Disitulah terjadi keraguan-raguan. Jadi jelas ya, itulah intisari daripada Bhagavad Gita. Kemudian
Bhagavad Gita ini ada 44 versi hari ini. Bahkan di Kashmir sendiri disebutkan tutur Krishna dan Arjuna ini dengan judul Gita Sara dan Gita Mana yang slokanya 745. Ya, paham ya? Jadi ada 44 versi, ada juga yang 745 sloka, dan juga Bhagavad Gita adalah kumpulan sloka, sementara Weda adalah kumpulan mantra. Jadi sangat tidak masuk akal bahwa Bhagavad Gita dikatakan Pancamu Weda, ya. Jadi itu ya, semoga paham. Makanya untuk memahami daripada mantra atau Weda atau Dharma Sastra atau Smriti diperlukan ketajaman logik atau kecerdasan tinggi dan ketajaman intuisi. Bagaimana cara mencapai ketajaman intuisi? Ketika kamu membaca kitab-kitab Weda dan Dharma Sastra, tidak ada kepentingan dalam dirimu. Ini harus bersih dulu, baru mampu menafsirkan daripada mantra dan Dharma Sastra. Ciao.